Sore hari ini kita akan belajar tentang bersandar pada Bapa. Saya rindu, saya berbagi apa yang Tuhan berikan, pengalaman dan juga apa yang Tuhan nyatakan secara pribadi, dan mungkin bisa menjadi berkat bagi kita. Dan mungkin kalau ada salah dalam mungkin menerima, mungkin Tuhan berbicara kepada setiap kita berbeda. Karena begini Bapak Ibu, satu orang menonton sebuah acara televisi atau satu orang itu menerima kabar yang kemarin Om Petrus pernah bilang gentong mas itu menerimanya berbeda-beda. Nah, setiap firman yang kita terima itu kadang juga setiap orang menerimanya berbeda. Nah, saya ingin mengawali bersandar kepada Bapa ini. Next slide show. Nah, ini ada gambar ayah dan anak perempuannya sama ayah dan anak lelakinya ya. Nah, siapakah yang menikmati momen seperti ini? Si anak atau si ayah? Siapa yang menikmati ya? Mas Kris? Dua-duanya. Ya, sebenarnya kita bisa menebak. Dua-duanya menikmati. Si ayah senang, si anak juga senang. Nah, saya ingin berbagi tentang cerita perjalanan saya kemarin waktu mengantar orang tua saya itu ke Klaten itu karena kita ingin perpanjangan pajak ya, kita ingin bayar pajak, membayar kepada kaisar. Kita bayar pajak. Nah, saya itu sebenarnya waktu hari-hari ini semakin sibuk dan setiap waktu yang Tuhan kasih itu saya harus bertanggungjawabkan, bukan hanya untuk keluarga tapi juga misalnya pelayanan di sini juga. Nah, saya kemudian akhirnya bilang, ya Pak, minggu depan, 2 minggu lagi sebenarnya. Terus akhirnya 2 minggu tercapai dan waktu saya ngantar papa saya ke Klaten itu, sampai di sana urusan pengennya segera selesai. Ternyata malah diajak saudaranya papa saya itu, saudara tirinya papa itu bilang begini, ayo kita ke Tawangmangu. Jadi ikut ya. Saya sama istri akhirnya ikut Tawangmangu. Sudah mobil kami tinggal di salah satu saudara. Terus kemudian kita ke Tawangmangu. Momen hari itu momen yang nggak keluar uang, kenyang, seneng. Nggak keluar uang, kenyang, seneng. Makan, diajak ikut makan. Wisata, masuk wisata dibayarin. Masuk wisata, kemudian naik wahana dibayarin lagi. Wah, luar biasa. Dan yang paling luar biasa hari itu sebenarnya buat saya adalah ini Bapak Ibu. Karena di mobil dari perjalanan Klaten ke Tawangmangu, anak saya itu sandaran di pundak saya. Hal yang lama sekali tidak dia lakukan kalau dalam perjalanan. Lebih senang lagi adalah ketika dari Tawangmangu pulang ke Klaten dan sepanjang perjalanan dia tidur di sini. Di pangkuan paha saya. Di situ saya bisa mengelus, kemudian saya doakan dia dalam hati, saya berkati. Terus kemudian perkataan ini, seperti inilah Tuhan itu rindu kita bersandar kepada Dia. Karena seperti Bapak dunia senang anaknya bersandar kepada Dia, kepada sang ayah, kepada sang mama, demikian juga Tuhan itu rindu supaya kita bersandar kepada Dia. Nah, saudara ini kan belajar tentang bersandar kepada Bapa, bersandar kepada Allah, karena Dia Tuhan dan sekaligus juga sebagai Bapa kita yang memperhatikan hidup kita. Kita adalah anak-anak. Mari mungkin kita bisa set ya, kita bisa sesuaikan. Kita sebagai anak-anak, walaupun kita ini mungkin sudah berusia Bapak Ibu, Dia Bapak yang kekal, yang nggak ada awal dan akhir, betul ya? Dialah awal dan akhir malah. Maaf kalau tadi salah. Dialah awal dan akhir. Dalam Dia segala sesuatu dibentuk untuk Dia kemuliaan, dan kita juga dibentuk untuk memuliakan Dia. Next. Bersandar pada Bapa itu Tuhan menikmati momen ketika kita bersandar kepadanya, sama seperti saya menikmati saya menjadi kepercayaan anak saya. Saya menjadi tempat sandaran. Dia menaruh percaya, dia merasa aman, dia merasa sayalah yang paling dekat, sayalah yang berharga, sayalah yang patut menerima rasa percaya. Dia bersukacita karena kita mempercayainya. Ada kesenangan, ada kebahagiaan yang Tuhan rasakan.
Nah, sebenarnya di Amsal 8 ini adalah ayat tentang hikmat. Hikmat itu apa? Kita buka ya Amsal 8. Amsal 8. Bisa dibukakan Amsal 8. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Bla 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 sampai kemudian. Nah, ayat yang ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ayat yang 17, saya ulangi lagi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Nah, gambaran bahwa Tuhan bersukacita atas kita yang seperti ini. Hikmat itu bersama-sama dengan Allah. Dan Tuhan itu menikmati kalau kita seperti hikmat ini. Ayat yang tadi kembali ke ayat. Ya, ayat yang ke-30. Aku berada di sampingnya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari akulah kebahagiaannya. Selalu aku bermain-main di hadapannya. Tuhan melihat kita bertumbuh dalam takut akan Dia. Tuhan melihat kita progresif dengan hidup kita. Itu senang. Ilustrasinya Om Petrus waktu naik ke UNES, ada jalan naik, kemudian turun, naik lagi. Hidup kita memang harus seperti itu Bapak Ibu. Hidup kita bukan seperti roda berputar kata dunia, tapi hidup kita dalam pengajaran kita akan Tuhan, kita harus naik. Walaupun terkadang harus turun dulu, harus naik. Kalau itu garis yang lurus, bukan garis yang naik, mungkin garis itu belok-belok, lurus lagi, belok-belok, lurus lagi. Harus kembali ke jalurnya. Pengajaran kita akan Tuhan juga ibarat anak-anak yang sedang belajar. Kalau itu saya juga belajar, saya masih sangat jauh dari apa yang Tuhan mau. Dan saya mau belajar supaya sedikit demi sedikit apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Kalau one day at a time, kata orang barat itu satu perkara, satu hari, atau satu hal yang sederhana kita kerjakan. Lama-lama kita akan melihat kita akan menjadi ciptaan yang berkenan. Amin. Mari kita lihat sana. Nah, bersandar itu berarti mempercayai Dia. Saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang ketiga sudah pernah disampaikan Pak Paulus, Om Petrus sangat sering. Berarti hidup berhikmat, menerima dan mengikuti tuntunan atau firman-Nya. Kita bisa melihat ini dari Amsal 8 tadi ayat yang 36. Siapa mendapat aku memperoleh kehidupan, kepadanya Tuhan berkenan. Bapak berkenan kepada anak yang bagaimana? Kepada anak yang belajar untuk mengejar apa yang menjadi kesenangan sang Bapak. Apa yang menjadi ajaran, apa yang menjadi prinsipnya, apa yang menjadi standarnya. Saya belajar untuk mengarahkan anak saya sesuai standar yang saya ingini. Tidak mencuri, saya ajari supaya dia tidak mencuri. Kalau ada selalu ujian atau pencobaan, kemudian dia bawa barang-barang punya teman tanpa izin, ya saya tegesi, nggak boleh seperti ini. Jadi nggak mau kamu hidup suatu saat dengan melakukan ketidakbenaran dan kamu hidup tidak benar suatu saat. Dari Yohanes ayat yang keempat, ayat yang ke-23, mari kita baca, kelihatan nggak ya? Nah, jawab Yesus, 3, 2, 1. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus berkata, diam bersama-sama dengan dia itu bukan secara fisik Bapak turun ke dunia. Oh, Bapak yang kudus, yang agung, yang mulia, kita nggak tahan dengan kekudusan dia, kita akan binasa. Tapi yang dimaksud adalah hikmat perkataan firman-Nya yang adalah Yesus turun atas hidup kita. Perkenanan Bapa turun atas hidup kita. Siapa yang akan menolong kita? Roh Kudus. Di sini ada pertolongan Roh Kudus.
siapa yang akan membawa perkenanan Bapa, siapa yang akan mengajarkan kita hidup di dalam firman? Roh Kudus. Kita harus bersandar dan bergantung juga akan pertolongan Roh Kudus. Karena kita berjalan dengan diri kita sendiri nggak bertahan lama, kita akan mudah jatuh, kita akan mudah menyerah. Tapi kalau kita belajar terus-menerus dan mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus, maka suatu saat kalau kita berusaha sungguh-sungguh dan kita semakin berkenan, Tuhan Bapa yang di surga akan mencurahkan perkenanannya sehingga kita boleh hidup selaras sepadan. Bisa nggak kita hidup sempurna? Dalam anugerah Tuhan kita bisa. Mungkin sekali gagal, tapi kita bisa hidup berkenan. Musa, nanti ada ya. Next slide ya. Musa hamba Tuhan yang hebat, tapi juga bisa gagal. Tapi hidupnya berkenan. Mempercayai dia yang kedua berarti mengakui dia di jalan hidup yang kita tempuh. Sebagai guru, saya mengajar anak didik saya supaya ya aturan kelas seperti ini, aturan sekolah seperti ini, standar firman seperti ini. Ketika suatu saat saya komentar ada salah satu anak yang ngefans sama Swift, siapa? Taylor Swift. Saya komentar, ya Taylor Swift itu bagus sekali suaranya, tapi semakin kesini pakaiannya semakin utuh ya, semakin tidak pantas. Ya kan itu namanya performer, misalnya namanya orang di orang di entertainment. Kayaknya nggak semua deh seperti itu. Ada kok kita bisa hidup di entertainment dan kita tetap punya standar yang baik tanpa harus mengorbankan integritas rohani. Di jalan hidup kita mengakui dia. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia, kata Paulus. Maranatha 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Mempercayai dia yang kedua berarti mengakui dia dan di jalan hidup kita, di jalan yang kita tempuh. Next. Nah, disiapkan untuk Keluaran 17 ya. Jauhi, 1, mengeraskan hati. 2, bertengkar atau berbantah-bantah. Yang ketiga, jauhi mencobai Tuhan. Ini dilakukan langsung semuanya oleh bangsa Israel. Mari kita buka di Keluaran 17. Keluaran 17. Ketika mereka tiba di Masa dan di Meriba, ayat yang kedua, saya baca dari yang pertama sih. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Nah, kemudian Musa berdoa dan Tuhan kasih perintah untuk memukul bukit batu. Bahwa itu kalau kita teliti perikop sebelumnya, nanti ada siklusnya sedikit. Jadi sudah diperlihatkan kuasa Tuhan memberi hukuman kepada musuh Israel, kepada Mesir yang sudah memperbudak sekian ratus tahun dengan ulah yang dahsyat, kemudian akhirnya membinasakan tentara Israel, tentara Mesir dan Firaun, dan mereka ditenggelamkan di dalam laut, dan kemudian mereka berjalan. Coba next dulu. Kembali ke slide yang tadi. Ya. Siklusnya ini. Jadi setelah melihat ulah atas Mesir, mereka nyebrang laut, diselamatkan dari tentara Firaun, kemudian mereka ke tempat yang dinamakan Mara, ketemu air yang pahit.
kemudian Tuhan tolong si Musa melemparkan kayu, kemudian airnya menjadi manis. Kemudian di padang gurun Sin mereka jalan dengan ini, mereka jalan kemudian sampai padang gurun Sin bersumut-sumut. Kemudian Tuhan turunkan mana dan burung puyuh. Kemudian turun perintah Sabat bahwa mereka harus mengumpulkan secukupnya. Yang mengumpulkan banyak dimakan ulat hari Sabat. Kemudian yang mengumpulkan sedikit tetap cukup untuk hari Sabat, hari keesokannya. Nah, di sini mereka melihat mujizat, itu mujizat semua itu. Kemudian dari mana itu burung puyuh dan roti mana? Kalau ada orang ilmuwan itu berkata, ada yang berkata bahwa itu dari tumbuhan di padang gurun yang bisa mengeluarkan serbuk yang kemudian bisa dimakan. Nah ini 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, belum termasuk ternaknya di padang gurun. Kalau bukan tangan Tuhan, nggak bisa untuk memelihara seluruh bangsa itu. Kalau kita menyiapkan resepsi yang paling besar, satu hari kemudian 10.000 orang datang, langsung habis. Dan ini berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai 40 tahun. Nah, kemudian sampai di Rafidim, mereka berjalan setelah turun mana dan burung puyuh itu, mereka berjalan sampai ke Rafidim, kemudian tidak ada air, bersungut-sungut lagi. Jadi sudah ada berapa kali itu bersungut-sungut. Yang kedua, air pahit bersungut-sungut. Di padang gurun Sin bersungut-sungut. Tidak ada air, bersungut-sungut. Nah kemudian ayat yang nomor yang 7, setelah Tuhan perintahkan pukullah, maka sesuai perintah Tuhan Musa memukul dan keluarlah air itu. Di depan mata Israel, di depan semua orang, air itu cukup untuk siapa? Seluruh jemaah yang ratusan ribu jutaan sebenarnya, menurut saya, menurut artikel yang saya baca. Nah, tapi ternyata ada siklus yang terakhir itu, ada kejadian di mana hampir mirip kejadiannya, orang Israel bersungut-sungut lagi. Ya, disinilah ketika mereka sampai padang gurun Sin, perjalanan berlanjut dan sampailah Musa memukul gunung batu di Kades yang di mana ya? Saya nggak siapkan petanya. Itu perjalanan yang dekat dengan Danau Galilea kalau nggak salah ya. Nah itu perjalanan ke atas. Dan sampai di sana Tuhan bilangan yang ke 20. Bilangan ke-20. Bilangan yang ke-20. Tadi ayat berapa di situ? Tadi. Ayat 11 ya. Bilangan 20 ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi di sini juga, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sayang, setelah memimpin Israel berpuluh tahun, 40 tahun, Musa tidak bisa melewati atau masuki Israel, memasuki Kanaan. Karena siapa? Karena kedegilan jemaah yang mereka bawa. Bapak Ibu, kita menjadi pemimpin bagi hidup kita sendiri. Kita juga menjadi pemimpin bagi keluarga kita. Kalau kita sebagai anak-anak, sebagai remaja, mari kita tolong orang tua kita supaya orang tua kita mencapai tanah Kanaan dengan kita mendukung mereka, dengan kita mendukung apa yang menjadi perjuangan orang tua kita, dengan kita mendukung perjuangan pemimpin kita. Itu kita menolong mereka untuk tegak, menolong mereka untuk berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Karena keberhasilan pemimpin, keberhasilan hamba Tuhan yang memimpin kita, itu adalah keberhasilan seluruh umat. Dan seharusnya mereka bisa semuanya masuk. Sayangnya memang
Tuhan sudah menyiapkan pengganti Musa. Ada Yosua yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kembali ke yang sana tadi. Lanjut, next. Nah, berapa kali setelah mereka bersungut-sungut, ini di Bilangan 14, semua orang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi Tuhan menghitung sekian lama dibiarin. Sampai kemudian di Bilangan ini Musa sebenarnya berkata bahwa jangan Tuhan, jangan kau hukum mereka. Apa kata bangsa-bangsa yang di luar sana, bahwa tanganmu yang menuntun keluar itu kemudian tanganmu juga yang membinasakan. Tapi Tuhan sudah muak. Dan dia berkata bahwa sejak yang peristiwa Kaleb dan Yosua, yang kemudian mereka Kaleb dan Yosua bicara tanah itu baik sekali. Di sana seperti ini, bangsa Israel ingin melempari mereka. Nah, kemudian Tuhan ngomong bahwa generasi itu nggak akan melihat Kanaan, nggak akan melihat tanah perjanjian. Next slide. Pemazmur atau mungkin Daud yang menuliskan ini, hormatilah, perikop ini berjudul tentang hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Sebenarnya kegagalannya di Meriba yang di dekat Kades. Tapi benih yang mereka lakukan, bersungut-sungut itu mereka lakukan terus-menerus, itu sejak mereka ada di padang gurun Sin, di mana mereka juga butuh air. Dan itu diulangi lagi setelah puluhan tahun, ketika mereka sudah tinggal beberapa saat saja, mereka akan masuk ke Kanaan dipimpin Yosua. Dan ini terjadi, mengeraskan hati seperti pada waktu itu. Ayat yang ke-9, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ada banyak hal yang sudah Tuhan perbuat, mereka lihat, mereka ada di sana, tapi mereka lupa. Next slide. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk. Next, arti mencobai itu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk membuktikan kemampuannya. Mencobai Tuhan sama dengan meminta Tuhan menuruti permintaan kita untuk membuktikan kemampuannya, untuk sama halnya meragukan Tuhan. Padahal Tuhan sudah terus-menerus melakukan mujizat. Next. Seorang yang melakukan testing, yang menguji, yang mencobai itu juga berarti menempatkan dirinya di atas yang diuji. Bukan murid yang menguji guru, tapi guru harusnya yang menguji murid. Bukan kita yang menguji Tuhan, enggak boleh. Karena kita menempatkan Tuhan di bawah kita. Kita menempatkan diri kita sebagai Tuhan, dan Dia sebagai batur, Dia sebagai pelayan, Dia sebagai orang yang kita perintah seenak kita. Bukan sekali, 2 kali, 10 kali. Next. Nah, gagalnya hamba Tuhan, gagalnya Musa, karena pada waktu itu ketika di Meriba, Musa tidak taat. Bapak Ibu, mari kita menjaga hidup kita selama perjalanan hidup kita ini, supaya kita taat, supaya kita, yang kedua, tidak melanggar kekudusan Tuhan, tidak merendahkan Tuhan, tidak menempatkan kita di atas Tuhan, tidak membuat Dia sebagai semata-mata yang melayani kita. Mengambil kredit, Musa mengambil kredit ketika dia berkata, apakah kami harus mengeluarkan air itu bagimu? Next. Jadi peringatan dan pelajaran yang kita dapat adalah hidup berhikmat.
Bagaimana berhikmat? Menerima dan mengikuti pimpinan Dia, menerima dan mengikuti firman yang Tuhan sampaikan. Next. Seberat apapun perjalanan yang sedang kita tempuh, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, saya belajar memenuhi mulut, pikiran dan hati saya dengan ucapan syukur dan doa. Saya mengajak kita di hari-hari yang berat, yang paling berat, mari kita tetap memuji Dia melalui mulut kita, mengisi pikiran kita dengan pikiran tentang Dia, dan hati kita minta diselimuti oleh Tuhan, supaya kita terus mengucap syukur dalam keadaan yang terberat, dalam keadaan yang terkelam. Minta pimpinan dan hikmat Tuhan supaya tidak ada kesempatan bagi si jahat, karena ada kesempatan begitu kita mengizinkan pikiran kita kosong, mengizinkan bisikan-bisikan itu terus menghantui telinga kita dan kita mengaminkannya. Sejak itu kita akan dikuasai oleh musuh Tuhan. Next. Mengakui Dia di jalan hidup yang kita tempuh. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Di bagian yang lain, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Next. Taat, mengakui Dia, dengarkan dan lakukan apa yang sedang Tuhan ajarkan. Tidak berbantah, nego-nego, bukan dengan pengertian kita sendiri, tetapi sesuai kata Tuhan. Biarlah hidup kita bersandar kepada Bapa. Petrus. Yang khotbah ngebut. Iya, saya tuh ingat mungkin beberapa tahun yang lalu yang saya pernah ceritakan waktu di pusat Kohim itu seringkali hampir berapa bulan di gereja itu kalau dia membuka kebaktian, dia selalu ngomong gini, apa yang kamu pikir benar belum tentu benar, apa yang kamu rasa benar belum tentu benar. Ya, nah kemarin itu saya dengar satu cerita, ini menggejala, saudara, di mana-mana jadi fenomena juga. Ini ada orang kaya, sangat kaya, anak Tuhan, ya, dia sangat kaya, dan dia kecewa sama gereja. Akhirnya dia tidak pernah kebaktian. Tapi karena sugih, dia setiap minggu ada kebaktian di rumahnya. Dan dia mengundang pendeta-pendeta terkenal dari luar negeri untuk khotbah di rumahnya. Dia tidak bergereja. Tapi dia kalau ditanya, saya kan ibadah di rumah sama istriku sama anak-anakku, dan aku mengundang pendeta. Wah, ini ya nanti direnungkan secara ya. Sekali lagi, apa yang kita pikir benar belum tentu benar. Apa yang kita rasa benar belum tentu benar. Saya beberapa kali juga ngomong, menjadi alasan untuk kita dolan dan kita ibadah karena kita bisa ibadah online. Loh, karena aku ibadah. Loh, ibadahmu di mana? Online. Tapi bisa dolan. Wah, itu bahaya. Ya, jadi kadang-kadang orang punya ini nggak apa-apa kok. Ini nggak apa-apa aja. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Andre ini kan, kalau kita menangkap, ya itu bangsa Israel seperti itu, melawan Tuhan tapi tidak berasa, ngomel sekali tempo, terus ngomel lagi, akhirnya jadi gaya hidup mereka. Ini bahaya juga. Kemarin saya waktu cerita sama teman itu, saya tidak tahu bisa sepakat sama dia. Hari-hari ini yang kita minta sama Tuhan adalah hati yang mau jadi taat sama Tuhan. Minta sama Tuhan supaya hati ikhlas itu pergi daripada hidup kita. Hari-hari ini semua kita akan diproses. Diproses pasti, dan tidak bisa enggak. Itu cara Tuhan.
Sebenarnya bangsa Israel keluar dari Mesir itu kan proses. Dan ketika mereka diproses, mereka ngamuk sama Tuhan. Siapa yang tidak mau hidup enak? Ada enggak? Tidak ada loh, ya. Semua kita kan ingin enak, ya toh. Benar enggak? Enak di dunia, mati masuk surga, itulah kita. Jadi itu tidak mungkin, saudara. Selama hidup saudara di muka bumi mengikut Tuhan, proses pasti ada. Dan bagaimana kita menyikapi proses itulah akan menjadikan kita mengenal Tuhan, bergantung sama Tuhan, taat sama Tuhan. Jadi apa yang kita dengar ini, renungkan, terus berdoa seperti tadi. Saya mau meminta hati yang taat, buang hati yang keras. Ini dunia semakin heboh, ya kan? Pokoknya mata kita harus lihat Israel sekarang, ya. Lihat Israel. Ini benar-benar harus melihat Israel. Kenapa? Ini orang kalau sudah berimajinasi, ya, bisa berimajinasi kalau itu ubah emas atau masjid Al-Aqsa yang ada itu, ya, kena bom, wah sudah tanda-tanda. Kalau itu sampai kena bom rata, masjid berdirilah bait Allah. Kalau sudah berdiri bait Allah, ya situlah antikristus muncul sana. Tapi kemarin ngobrol-ngobrol saya ngomong belum ya, belum waktunya, ya. Ya. Tapi kita perang semakin ramai, saudara. Ya. Ini nanti dampaknya kemana-mana. Pokoknya kalau ada perang, ekonomi akan semakin susah itu ya. Pasti, ya. Karena ini dampaknya globalisasi, ya. Perang di sana pengaruhnya ke Indonesia bisa. Ayo bersyukur presiden kita nganter-nganter orang kutuk Israel, wah cilaka kita. Karena Israel itu tidak boleh dikutuk, kata Tuhan. Benar enggak? Yang mengutuk bangsa kita kena kutuk. Makanya ini ada orang Islam yang luar biasa, ini ramai sekali, Permadi, baca itu, ya. Permadi itu bukan bela Israel sebenarnya, enggak. Tapi menyajikan fakta-fakta tentang Israel dan Palestina sebenarnya. Tapi kalau dia orang Muslim, wah sama orang Muslim dia dikuyok-kuyok, ya. Tapi itu fakta benar, sejarahnya seperti itu. Dan itu jadi doa, mari kita berdiri. Dan orang sepot banyak untuk mengatakan baca itu. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu sore malam hari ini. Seperti kata firman Tuhan, Kau membuang hati yang keras daripada kami, dan Kau memberikan hati yang taat kepada kami. Tuhan, tolonglah kami supaya hari-hari ke depan ini kalau kami berproses dengan apa saja yang ada dalam hidup kami, biarlah kami merelakan hati kami untuk mengalami proses, untuk kami semakin dekat dengan Engkau, bergantung sepenuhnya kepada Engkau, bersandar kepada Engkau. Terima kasih buat malam hari ini. Mari angkat tangan kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kau mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, kau rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang pulang di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus. Kebenarannya adalah ya dan amin. Dan semua jemaat di tempat ini hidup dan percaya dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidupmu dan hidupku semakin hari semakin menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Dan di mana Engkau ada dan saya ada, hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita yang percaya berkata amin. Ada pengumuman dari sekolah minggu, tidak ada.